warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Perkenalkan, nama saya Dinan Aini selaku moderator dalam kegiatan Syiar Ramadan Mansatu Magetan yang akan dibawakan oleh Septi Alianingrum kelas 11D yang bertemakan manajemen waktu di bulan Ramadan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya, tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya dalam kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan syiar Ramadan yang berjudul manajemen waktu di bulan Ramadan. Hari-hari awal menjalankan puasa di bulan Ramadan tentunya erat kaitannya dengan perubahan waktu dalam keseharian kita. Waktu ibadah dengan waktu tambahan ibadah sunnah yang kita kerjakan, waktu makan, waktu istirahat, bahkan waktu bekerja. Puasa di era generasi sekarang ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, baik dari yang bermanfaat maupun yang tidak. Nah, bagaimana sih menata efektivitas waktu di bulan Ramadan? Jadi, kunci menata efektivitas waktu di bulan Ramadan adalah terletak pada tekad yang ada dalam diri kita untuk melawan rasa malas melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat yang di dalamnya ada nilai ibadah oleh diri kita. Setidaknya ada 5 waktu yang perlu kita lakukan. Waktu yang pertama adalah waktu sholat malam. Di sini kita bisa melakukan sholat qiyamul lail walaupun hanya dengan 2 rakaat saja. Yang kedua, waktu setelah sholat subuh. Mengutip pendapat dari Ibnu Qayyim, yaitu di antara tidur yang tidak disukainya adalah tidur antara sholat subuh sampai terbitnya matahari. Maka lakukanlah tadarus Al-Quran dan berzikir sehingga terhindar dari rasa ngantuk. Waktu yang ketiga adalah waktu bekerja, yang keempat waktu bermedia sosial, dan yang kelima waktu menjelang maghrib. Namun sebelum saya akhiri, pernahkah kalian memikirkan apa itu sebenarnya esensi ibadah? Tidak ada perintah dalam ajaran agama tidak untuk kebaikan manusia. Semua ibadah yang kita lakukan memang atas dasar perintah Allah SWT. Tapi sebenarnya semua itu dilakukan untuk kebaikan manusianya sendiri. Puasa juga melatih kita bagaimana bisa mengatur waktu supaya menghasilkan output kegiatan yang lebih produktif. Menunda kesenangan sesaat untuk kebahagiaan jangka panjang. Sekian penyampaian syiar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian syiar Ramadan yang telah disampaikan oleh Septi Alianingrum. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.